Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 500.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Manusia memerlukan asupan makan minum yang cukup untuk menjadikan tubuhnya sehat, sehingga dapat beraktivitas secara normal. Namun begitu, ada sebagian orang menganggap makan dan minum hanya sebagai keinginan saja. Kalau lapar, barulah makan. Sebenarnya, kalau kita lihat lebih dalam, makan dan minum merupakan sebuah kewajiban moral, bukan hanya sekadar keinginan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan mendapat suplai makanan
adalah kewajiban setiap orang. Mereka yang mengabaikan makan dan minum berarti tidak memelihara kehidupan dengan semestinya, mengabaikan panggilan untuk memelihara kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang menarik, yakni Tuhan Allah tidak pernah terkalahkan dalam kemurahan hati. Bukti kemurahan hati kasih Allah itu nyata dalam bacaan Injil hari ini. Yesus Kristus sungguh mengerti segala kebutuhan kita manusia, termasuk soal makanan dan minuman. Maka mujizat penggandaan roti adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia. Para murid juga diminta oleh Yesus untuk mengambil bagian, berjuang bersama, membantu orang-orang yang kelaparan, yang datang mendengarkan pengajaran Yesus. Filipus mewakili kita sekalian yang diminta Yesus untuk peka melihat keadaan di sekitarnya. Maka saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita sekalian diajak untuk bersolidaritas dan berbagi dengan orang lain melalui hal-hal yang kecil dan sepele. Dalam bacaan Injil hari ini digambarkan seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Kelihatannya sederhana, namun terlihat bukti ketulusan dari hati anak ini yang menyerahkan roti jelai dan ikan kepada para murid. Dan Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti dari roti jelai dan ikan itu. Kemudian Yesus mengubah roti dan ikan menjadi makanan bagi 5.000 orang laki-laki itu. Yesus mengubah bungkusan roti dan ikan tadi menjadi bingkisan kasih yang luar biasa besar bagi semua orang yang ada di situ. Melalui tangan Yesus, persembahan 5 roti dan 2 ikan yang sedikit itu diubah menjadi banyak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita ikut serta merayakan misteri Paskah Yesus, di mana Yesus memberi dirinya kepada kita dan mengorbankan dirinya sehabis-habisnya kepada kita. Maka Ekaristi Kudus adalah puncak dari seluruh perayaan iman kita. Kita merayakan Paskah Kristus, maka pesan firman Tuhan pada hari ini kepada kita, mari kita belajar untuk selalu siap menjadi pribadi Ekaristi yang rela untuk bersolidar, untuk berbela rasa dan berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dan semoga kita belajar dari sikap anak kecil tadi yang tidak takut mempersembahkan hidup kita yang merasa kecil dan tidak berguna ini. Karena melalui tangan Yesus kita akan diubah menjadi roti-roti yang mampu membawa kebahagiaan bagi mereka yang lapar. Tidak ada orang yang sedemikian miskin sehingga ia tidak dapat memberi. Yang ada hanyalah orang yang susah untuk berbagi. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk berani memberi dan berbagi dari kekurangan kami kepada sesama kami yang membutuhkannya. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus
mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.